Sebuah partai catur yang sangat fenomenal dari sang maestro catur Mikhail Tal, sang pesulap dari Riga, saat menghadapi pemain terbaik nomor 1 di Indonesia, Putut Adianto. Game ini terjadi pada tahun 1986. Seperti apa keseruan dan kesingetan permainannya? Simak video berikut ini. Baik, di sini Mikhail Tal sebagai putih mendorong pion ke D4 dan dijawab dengan langkah terbaik kuda ke F6, pion C4 dan pion E6. Mikhail Tal bermain dengan pion D4, tidak seperti biasanya bermain dengan pion E5, karena waktu itu Putut Adianto sedang naik daun, atau bisa dikatakan sedang semangat-semangatnya. Di sini Mikhail Tal langsung mengembangkan kuda ke C3 dan pion ke D5. Terbentuklah pembukaan gambit menteri tolak. Di posisi ini Mikhail Tal melakukan pertukaran, dan setelah dimakan kembali, gajah berkembang ke G5. Mikhail Tal bermain posisional. Gajah ke E7, pion ke E3, dan selanjutnya pion ke C6. Menteri ke C2 mencegah pengembangan gajah, dan di posisi ini kuda berkembang ke D7. Gajah ke D3 dan hitam rokade. Kuda dikeluarkan dan benteng digeser ke E8 mengancam raja, lalu raja langsung rokade. Pion H6 mengusir gajah dan gajah ke F4. Kuda bermanuver ke F8 membuka jalan keluar bagi gajah, maka pion H3, langkah yang sangat penting untuk mencegah pengembangan dari dua perwira hitam, serta memberikan jalan keluar bagi raja. Di posisi ini, gajah gelap diadu, namun kuda ke E5 mensentralisasi kuda. Di posisi ini, kuda diaktifkan kembali sambil menekan gajah, dan gajah mundur ke G3. Selanjutnya, pion C5 menantang pertukaran pion, namun Mikhail Tal mengabaikan. Kuda digerakkan ke B5, menekan gajah gelap, dan gajah ini dimundurkan ke F8. Pertukaran pion, dan kuda makan pion, menekan gajah. Dan apakah kalian tahu langkah selanjutnya dari Mikhail Tal? Di sini dia merupakan kuda makan pion, langkah yang sangat keren, kawan-kawan. Di sini sambil menyerang menteri, dan setelah raja makan kuda, gajah melakukan skak dan menyerang benteng di belakangnya. Tentu raja mundur, dan Mikhail Tal tidak terburu-buru mengambil benteng, melainkan melakukan forking. Di sini gajah ke D7 masih opsi terbaik, kawan-kawan. Namun Putut Adianto menggerakkan benteng ke E6. Kuda makan benteng, dan benteng digeser ke C6. Ini menekan menteri secara tidak langsung. Namun Mikhail Tal mengabaikan. Dia menggerakkan benteng ke C1, dan setelah gajah ke D7 membuka tekanan menteri terhadap kuda, maka kuda menyelamatkan diri. Di posisi ini, Putut Adianto menggerakkan kuda ke E4 dengan beberapa ancaman tentunya. Di sini mengancam gajah
yang bertugas menjaga kuda, dan di saat yang sama benteng menyerang menteri. Tentu kalian yang sudah hafal dengan gaya Micheltan, kalian akan berpikir lain jika untuk mendahulukan menteri. Dan benar saja di sini Micheltan membuat kejutan, yaitu gajah makan kuda. Keren sekali menurut saya, kawan-kawan. Dan seharusnya di sini kuda makan gajah. Ini langkah terbaik sebenarnya. Namun untuk Daryanto terburu-buru langsung memakan menteri dengan benteng. Agar kalian tidak penasaran, kawan-kawan, coba kita kembali sebentar. Apabila kuda makan gajah, tentu di sini menteri akan diselamatkan. Dan jika kuda makan gajah, maka menteri makan pion, skak. Setelah raja menghindar, benteng makan benteng, pion makan benteng, dan menteri ke F7. Di sini kuda sama-sama terancam antara kuda hitam dan kuda putih. Hitam tentu merupakan kuda, dan di posisi ini benteng bisa digeser ke D1. Menekan gajah 2 kali, tentu ditutup, dan di posisi ini kita bisa bermain agresif, yaitu kuda menyerang menteri. Dan setelah pertukaran menteri, kuda makan kuda, benteng makan gajah. Dan di posisi ini benteng akan bersaing dengan kuda dan gajah. Satu mesin sangat sengit, kawan. Kemungkinan langkah-langkah yang terjadi akan seperti itu apabila benteng tidak langsung memukul menteri. Tapi sayangnya di sini Putut Daryanto langsung tergiur memakan menteri, dan gajah makan benteng, disusul dengan gajah ke-6, kuda menyerang menteri, dan menteri ke-8, kuda ke-4, dan gajah dikembangkan sambil menekan kuda untuk melakukan penderhanaan. Micheltan di sini menggeser benteng ke D1. Putut Daryanto tidak langsung memakan kuda. Dia memilih menyelamatkan gajah terang, dan benteng A digeser. Pion B6, dan selanjutnya kuda ke F3, gajah ke D6, dan gajah gelap ke E5 menekan kuda. Kuda diletakkan di E4, gajah ke B3, dan menteri ke F7. Benteng ke D3 bermaksud menumpuk benteng, dan raja diamankan. Benteng ke D1 untuk mengintai pion yang ada di D5. Dan di posisi ini Putut Daryanto melepas kombinasi gajah makan pion. Dan tentu kalau pion makan gajah, langkah blunder ya, karena kuda juga akan hilang. Di sini dia memakan pion dengan benteng, dan putih memiliki ancaman serangan terselubung gajah terhadap menteri. Oleh karena itu menteri di sini menghindar ke G6. Ancaman skakmat. Dan Micheltan dengan tenang menggerakkan kuda ke H4, menyerang menteri dan melindungi pion. Menteri digerakkan ke H5, mengancam kuda, dan Micheltan membiarkan saja. Dia lebih memilih gajah ke C2, mengepin kuda. Dan setelah menteri makan kuda, coba pause videonya dan temukan langkah terbaik di posisi ini yang dimainkan Micheltan dan membuat Putut Daryanto langsung menyerah. Selamat bagi kalian yang menemukan gajah menyerang menteri.
Dan Mutu Tadianto langsung menyerah. Karena jika sampai diteruskan, semisal menteri menghindar ke game 4, pion makan gajah. Kalau menteri ke F3 melindungi kuda, maka benteng akan ke E5 menekan kuda 2 kali. Dan ini sudah tidak bisa diselamatkan. Semisal langkah raja menghindar, benteng makan kuda, dan Mekartal unggul dalam segala hal, kualitas maupun posisi.